Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Ikut badan yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Sang masa depanmu sendiri, Kristus akan orang sejati. Taruna harapan negeri. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di Ibadah Online PT Minggu ini. Hari ini refleksi firman akan dibawakan oleh Kak Igo. Dan hari ini juga kita akan nyanyi diiringi oleh Kak Joshua Genta. Hai adik-adik, selamat hari Minggu ya. Nah adik-adik, sekarang mari bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15, Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta menangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang berada di kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada hari ini, sehingga kami bisa berkumpul untuk memulai ibadah online PT saat ini. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Kiranya ibadah ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik, sekarang kita mau membaca Mazmur. Kita siapin Alkitabnya dari Mazmur 108 ayat 1 sampai 6. Mazmur 108 ayat 1 sampai 6. Kalau udah siap, kita baca bareng-bareng ya.
Mazmur 108 ayat 1-6. Judul perikop, syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai kawan alam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Oke, sekarang kita akan masuk dalam lagi berkat. Kakak tunggu berkat adik-adik, nanti jangan lupa kirim ke grup lain atau enggak langsung DM seperti biasanya ya. Nah, berkat dari kakak, yang pertama, kakak bersyukur di masa seperti ini kakak bisa lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Terus kakak juga bersyukur tahun ini kakak bisa lulus SMA, meskipun lulusnya juga lulus online, tapi kakak tetap bersyukur. Dan sekaligus kakak juga menyelesaikan 12 tahun wajib belajar kakak. Mungkin itu aja berkat yang bisa kakak sharing ke adik-adik. Nah, gimana nih Kak Jos, berkat apa sih yang kakak punya? Hai adik-adik, berkat kakak sih selama pandemi virus corona ini, wah luar biasa banyak sekali ya. Pertama, bisa balik lagi ke Pelkat PT ini, ketemu bareng adik-adik lagi, luar biasa. Udah berapa lama ya gak ketemu sama adik-adik semua. Terus puji Tuhan, Tuhan masih senantiasa melindungi kakak dan kakak masih bisa diberi kesehatan yang luar biasa di tengah pandemi virus corona ini. Dan puji Tuhan juga keluarga kakak semuanya sehat-sehat, aman sentosa. Ya pokoknya banyak banget lah berkatnya yang dari Tuhan yang gak bisa disebutin sama kakak satu-satu. Sekian sih dari kakak. Makasih Kak Dea. Kak Jos, sama-sama. Adik-adik, sebelum kita masuk di pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Vego, ayo kita nyanyi lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Selamat hari Minggu, adik-adik teruna sekalian. Tuhan berkati. Di hari Minggu ini tanggal 31 Mei 2020 kembali lagi kita bertemu dalam ibadah hari Minggu Pelkat Teruna.
GBB Battle bersama saya Kayugo. Kita akan membahas dan juga kita akan membaca dan membahas firman Tuhan di hari Minggu ini. Sebelum kita mulai pembahasan dan pembacaan, mari kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari Minggu ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, mengucap syukur untuk kasih Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai saat ini dengan tubuh yang sehat, dengan kondisi yang baik-baik Tuhan. Dan terima kasih jikalau kami kembali boleh beribadah dengan cara online ini Tuhan. Tuhan terima kasih, mari berkati pembacaan firman pada hari ini. Juga berkati hamba-Mu yang akan membawakan dan mengupas firman ini Tuhan. Dan juga berkati adik-adik yang mendengar, sehingga baik hamba-Mu dan adik-adik kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru melalui firman ini Tuhan pada hari ini. Mari Tuhan, sertailah dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, pimpin dan tuntun ibadah hari ini. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, gimana kabar? Sehat-sehat semua ya? Ya, kita kembali lagi beribadah secara online di hari Minggu ini. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari Perjanjian Lama, dari kitab Nabi Yoel ya. Disiapkan dulu Alkitabnya, sudah? Disiapkan dulu Alkitabnya. Kita akan baca sama-sama dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Nabi Yoel. Kitab Nabi Yoel pasalnya yang kedua ayat 28 hingga 29. Gimana adik-adik, sudah disiapkan? Kakak ulangi lagi, kitab Yoel pasal kedua ayat 28 sampai 29. Sudah ya? Ya, kita baca kitab Yoel pasal kedua ayat 28 sampai 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Terpujilah Tuhan, haleluya. Ya, adik-adik, kita masuk di pembahasan ya. Kalau dari pembacaan ini, kira-kira apa yang adik-adik lihat di sini? Ya, apa kira-kira? Ya, di sini dikatakan dua kali, ya, di ayat 28 dan 29 itu mencurahkan, ya, mencurahkan. Di ayat 28 dikatakan mencurahkan rohku, dan ayat 29 juga dikatakan juga di sini dikatakan kucurahkan rohku. Tapi sebelum kita akan membahas tentang hal ini secara lebih dalam, kita lihat dulu untuk latar belakang dari kitab Yoel. Adik-adik, kalau adik-adik ya searching, googling gitu ya, adik-adik akan menemukan kitab Yoel itu ditulis oleh Nabi Yoel, ya, di mana arti nama Yoel itu sendiri adalah Tuhan Allah, ya. Dan tema dari penulisan kitab Yoel ini adalah hari Tuhan yang besar dan mengagumkan, ya. Yoel ini salah satu nabi dan dia menuliskan kitab ini, dan kitab Yoel ini pendek sekali, cuma terdiri dari 3 pasal. Nah, tapi dari 3 pasal ini semuanya tuh berkaitan satu sama lain. Jadi boleh dibilang dari 3 pasal ini, ajaran utama dari pasal 1 itu berisi tentang Allah memberikan hukuman melalui tulah belalang, ya. Di pasal kedua itu Allah menghimbau agar umatnya mau bertobat. Dan pasal ketiga itu tentang Allah memberkati bangsa yang bertobat. Nah, di hari ini kita akan membahas di pasal kedua, di ayat 28 hingga 29. Ya, yang tadi kakak sudah sebutkan di awal, yang kakak tadi bilang sudah di awal, bahwa hari ini kita akan membahas tentang pencurahan rohku. Roh siapa kira-kira adik-adik? Roh Tuhan. Roh Tuhan itu yang seperti apa? Ya, kita tahu bahwa roh Tuhan bekerja dan berkarya melalui kuasa Roh Kudus. Nah, adik-adik, kemarin tanggal 21 gereja itu merayakan hari apa? Hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia bilang apa sama murid-muridnya? Dia kasih pesan apa? Dia bilang dia akan kembali, dia akan memberikan roh penghibur. Kalau adik-adik baca di Yohanes 14, kita buka ya Yohanes 14.
Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 ya. Kalau adik-adik buka Yohanes 14 ayat 15 sampai 17, itu judulnya aja sudah dikatakan bahwa Yesus menjanjikan penghibur. Dikatakan demikian, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Jadi, Roh Kudus itu apa? Nah, Roh Kudus ini adalah seorang penghibur yang sudah dijanjikan Tuhan buat kita semua. Penghibur yang kayak gimana? Ya, kalau kita baca lagi, ya, kita baca lagi di Kisah Para Rasul pertama. Kita buka lagi. Kita lihat Alkitab. Nah, kita lihat ya, di Kisah Para Rasul pertama, penulisan Kitab Para Rasul pertama itu dimulai dengan Roh Kudus dijanjikan. Ya. Dia bilang di sini bahwa Roh Kudus dijanjikan. Malah ketika Yesus sebelum terangkat ke sorga, dia bilang apa? Kamu jangan kemana-mana dulu. Ya, di ayat 8 kita akan lihat. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi di sini ya, pencurahan Roh Kudus yang dimasukkan dari kitab Nabi Yoel ini ya ini. Ya, hari-hari terakhir. Adik-adik kalau bisa lihat ya, kita sekarang hidup di, boleh dibilang dengan kondisi sekarang gitu ya, adik-adik melihat bahwa pandemi COVID-19 gitu, orang-orang banyak bilang kita sudah di akhir zaman. Orang-orang banyak para pendeta, para pengkhotbah mengatakan ini sudah hari-hari terakhir. Nah, menjelang hari-hari terakhir ini apa yang terjadi? Dan ini salah satunya di mana Tuhan memberikan karunia-Nya. Ingat, Roh Kudus itu karunia, bukan milik seseorang, itu milik pribadi dari Tuhan. Dan itu diberikan secara gratis. Dan karunia Roh Kudus itu adik-adik tidak perlu usah jauh-jauh. Roh Kudus itu bekerja paling simpel, yaitu apa? Menyadarkan kita tentang adanya Tuhan. Ya, kalau kita nggak sadar dengan adanya Tuhan, kita udah nggak punya Roh Kudus. Karena kenapa? Karena kalau kita sadar akan Tuhan, kita sadar bahwa kita manusia berdosa, itu berarti Roh Kudus sudah bekerja. Itu aja simpel, gak usah yang jauh-jauh. Ya adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik sudah melihat ya bahwa dari kitab Yoel, ya di kitab Yoel itu terbukti ya, terjawab pada saat kedatangan Kristus dan juga kebangkitan serta kenaikan Kristus yang kemarin kita sudah rayakan, bahwa Roh Kudus sudah turun ke atas dunia. Dan Roh Kudus yang sama yang turun waktu itu dengan sekarang itu sama, jadi gak ada yang beda. Jadi Roh Kudus itu bukan barang kuno, bukan barang langka. Itu adalah yang sudah dijanjikan bahwa dia akan bekerja, dan saat ini dia bekerja. Dan saat adik-adik mendengarkan hal ini dan ketika adik-adik tergerak hatinya, nah itu sudah salah satu pekerjaan Roh Kudus. Jadi gak usah yang jauh-jauh, gak usah mikir yang ribet-ribet. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu pribadi. Dia bekerja sebagai apa? Dia penghibur. Dia menghibur apa? Ya yang tadi sudah dikatakan di Yohanes. Ya kan? Jadi Roh Kudus itu milik orang-orang percaya yang benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, kepada Kristus. Nah pertanyaannya, adik-adik sudah gak terima Yesus secara pribadi? Sudah gak terima Kristus secara pribadi? Kalau belum, sudah saatnya hari ini. Karena ingat, bahwa dengan kejadian hari-hari terakhir ini, ya boleh dibilang kedatangan Kristus sudah semakin dekat. Kalau kita baca secara detail, sebelum Yesus disalibkan, dia bilang begini sama murid-muridnya, menjelang hari-hari terakhir akan banyak kejadian-kejadian yang mengerikan, yang aneh. Ya, kita sebagai orang percaya kita jangan takut. Tapi justru dengan hal ini, adik-adik, kita semua, ya kita harus semakin kuat di dalam iman. Kita minta Roh Kudus bekerja, supaya apa? Dia yang menuntun, dia yang memberikan kekuatan, dia yang memberikan penghiburan. Seperti yang sudah tertulis dalam Alkitab bahwa dia adalah seorang penghibur buat kita semua. Jadi adik-adik gak usah takut. Paham ya adik-adik ya? Ada pertanyaan gak kira-kira adik-adik? Oke, mungkin ada yang bertanya, siapa sih Roh Kudus? Ya kan? Oke, kakak jawab. Roh Kudus itu yang tadi dibilang, dia itu roh kebenaran. Siapa dia? Dia itu adalah pribadi Allah. Ingat, kekristenan punya konsep Tritunggal. Bukan 3 Tuhan. Ingat adik-adik, bukan 3 Tuhan. 1 tapi punya 3 pribadi. Paham ya? 1 tapi 3 punya pribadi. Ini konsep kekristenan. Konsep iman Kristen seperti ini. Kita berbeda. Ya. Jadi 3 pribadi ini bukan kita percaya 3 Tuhan. Bukan. Kita percaya 1 Tuhan dalam 3 pribadi. 3 pribadi itu siapa aja? Bapa,
Anak, dan Roh Kudus. Ya. Dan Roh Kudus ini yang dijanjikan Tuhan, yang diberikan Tuhan saat dia terangkat ke sorga. Dan pada hari ke-50, ingat hari Pentakosta, hari ke-50 sejak Tuhan terangkat ke sorga, itu pencurahan Roh Kudus pada saat hari Pentakosta. Jadi pada hari yang ke-50, seperti yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul, ya, dia itu turun, ya. Kalau adik-adik lihat gitu ya, adik-adik lihat di di pasal kedua, Pentakosta, ya kan? Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Nah, itulah terjadi pertama kali Roh Kudus diberikan, tercurah. Bagaimana dengan sekarang? Ya sama. Ya, Roh Kudus bukan barang kuno. Ingat, dia itu bukan berasal dari hal yang lampau gitu. Ngerti adik-adik ya? Dia bukan kisah yang lampau, tapi itu kisah yang terjadi saat ini. Dia bekerja. Ya, jadi kalau adik-adik nanya, mungkin bingung. Roh Kudus itu siapa gitu? Apa sih Roh Kudus? Mungkin adik-adik mengalami yang namanya pertentangan. Mungkin saat ini adik mungkin bertanya gitu ya. Mungkin teman-teman adik-adik juga mengatakan bahwa kamu kafir misalnya. Kamu percaya 3 Tuhan. Tidak, kita tidak punya 3 Tuhan. Kita punya 1 Tuhan dalam bentuk 3 pribadi. Mungkin bagi orang lain tidak masuk akal. Tapi inilah kekristenan. Ya adik-adik ya. Kekristenan itu kepercayaan kita melampaui akal sehat, melampaui logika, karena Tuhan kita dahsyat. Kalau Tuhan kita sebatas logika, ya pikir aja sendiri. Paham adik ya? Jadi Roh Kudus itu siapa? Dia itu salah satu pribadi Allah. Dia itu Roh kebenaran. Dia mewakili Kristus. Ya ingat, satu-satunya orang yang berani menyatakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup cuma Tuhan Yesus. Adik-adik boleh temukan, tidak ada seorang pun yang bisa mengklaim dirinya seperti itu. Cuma 1 orang aja. Siapa itu? Tuhan Yesus. Dia mengklaim bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan roh ini yang dicurahkan, yang diceritakan dalam kitab Yoel ini yang kita baca pada hari ini, itu sudah terjadi sekarang adik-adik. Oke? Bukan di masa lampau, sekarang. Adik-adik boleh memintanya saat ini kepada dia. Ingat, ini karunia, Tuhan akan berikan dengan cuma-cuma. Kalau adik-adik punya kerinduan, punya keinginan mengenal Roh Kudus, Tuhan akan kasih. Karena dia mewakili pribadi Tuhan itu sendiri. Ingat, dia bukan Tuhan yang berbeda daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang kita percaya. Bukan. Dia pribadi Allah sendiri. Ingat itu. Ya. Roh Kudus itu siapa? Sudah terjawab ya. Dia adalah salah satu pribadi Allah. Dia adalah roh kebenaran. Tugasnya ngapain? Menginsafkan. Dia mengingatkan orang akan dosanya. Kalau orang sudah tidak insaf dan tidak sadar akan dosanya, berarti dia sudah tidak punya hati. Berarti dia tidak percaya Roh Kudus. Karena Roh Kudus pekerjaan itu. Paham adik-adik ya? Oke? Nah, siapa Roh Kudus? Sudah terjawab ya. Di mana dia tinggal? Pertanyaannya. Pernah kepikiran nggak? Pernah terpikirkan bahwa Roh Kudus tinggal di mana? Ya, kalau adik-adik baca di 1 Korintus 6 ayat 19, kita buka lagi ya Alkitab ya. Kita dilihat di 1 Korintus 16, 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat 19. Dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi di mana Roh Kudus tinggal? Dalam tubuh adik-adik, dalam hati adik-adik. Dia nggak jauh-jauh. Ingat, dia bukan roh yang gentayangan di masa lalu. Dia sekarang ada saat ini dalam diri adik-adik. Gimana caranya? Gampang adik-adik. Gampangnya gimana? Kita tinggal percaya, kita tinggal menerima dia sebagai satu pribadi. Kita tinggal menerima bahwa sebagai Tuhan. Kita tinggal bilang Roh Kudus datang sini. Saya mau percaya, saya mau bertobat, saya orang berdosa. Kita butuh pengampunan. Di saat itulah dia datang dan dia tinggal. Paham adik-adik? Ya? Ada pertanyaan lagi? Nanti kita akan bahas lagi ya. Tapi saat ini kakak ingin bahas tentang 2 hal ini ya. Siapa itu Roh Kudus dan di mana dia tinggal. Supaya adik-adik ketika melangkah keluar berhadapan dengan orang-orang di luar sana, adik-adik punya iman yang kuat. Adik-adik tidak akan tergoyahkan. Karena memang Roh Kudus ini, pribadi yang satu ini, kalau boleh dibilang banyak jadi pertentangan. Iman Kristen banyak jadi pertentangan. Iman Kristen banyak jadi perdebatan. Iman Kristen banyak diserang. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang berbeda. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Dan kita punya Tuhan yang satu-satunya yang berani ngomong, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Oke ya.
Jadi gimana? Contoh sederhananya seperti apa? Jadi kalau saya punya Roh Kudus nih Kak, mau saya gini, Kak, oke, Kakak udah bilang, saya sekarang udah percaya Roh Kudus itu apa? Dia tinggal di mana? Terus cara dia menyertai seperti apa? Apakah sama nanti seperti tiupan angin waktu kejadian yang lampau, waktu pertama kali dia turun? Enggak adik-adik, ya. Ingat, saya kasih tahu, kejadian di masa lampau dengan sekarang, ya, cara Tuhan bekerja itu berbeda-beda. Ingat adik-adik ya. Nah, bagaimana penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan adik-adik itu simple banget, gampang. Adik-adik, ketika adik-adik bangun pertama kali ketika bangun dari tidur mau melakukan aktivitas, adik-adik selalu dikasih pilihan-pilihan dalam kehidupan. Setiap hari dalam kehidupan kita dikasih pilihan, baik atau buruk. Nah, di situ Roh Kudus bekerja. Contoh paling gampang, mencuri dosa enggak? Nyontek dosa enggak? Ya, kalau adik-adik nyontek nggak dosa, patut dipertanyakan. Karena kenapa? Pada saat kita melakukan hal-hal yang kecil, pilihan-pilihan yang sulit, di saat itu Roh Kudus bekerja. Dia mengingatkan, ya, nyontek pasti ada suara hati yang bicara, itu dosa. Dan kalau adik-adik ikutin, dia akan senang. Tapi kalau adik-adik tidak ikutin, dia akan kecewa, dia akan berduka. Ingat, dia pribadi, ya, dia bukan cuma bayang-bayang, dia bukan cuma roh yang gentayangan. Dia bukan roh halus yang aneh gitu. Dia pribadi. Ya. Pribadi yang tidak terlihat tapi dekat dengan kita. Dia punya perasaan. Ya. Dan saat adik-adik memutuskan melakukan hal yang baik, hal yang berkenan kepada Tuhan dalam setiap pilihan hidup adik-adik setiap hari, disitulah dia bekerja. Tapi ketika adik-adik menolak untuk mendengarkan dia, lama kelamaan yang namanya nurani adik-adik akan tumpul. Adik-adik tidak akan merasa lagi penyertaan Tuhan. Dan saat itu, boleh dibilang kita perlu koreksi lagi gitu. Karena seringkali boleh dibilang dalam kehidupan kita banyak mengecewakan Roh Kudus. Banyak pilihan-pilihan yang salah yang kita buat. Nah, kita harus mengecek lagi sampai sejauh mana peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, sederhana ya, adik-adik ya. Tidak yang jelimet, tidak rumit, tidak yang membutuhkan pemahaman-pemahaman yang sulit, tapi simple. Karena Tuhan bekerja dengan cara yang simple. Karena dia ingin orang mengenal dia dengan cara yang sederhana, dengan cara yang orang itu mau. Dan adik-adik pun sama, kita semua sama. Oke adik-adik ya. Ya, jadi terakhir, adik-adik tahu ya, PLK Taruna Battle punya Instagram. Nah, adik-adik tuliskan di IG story, di tag di IG-nya Taruna Battle. Adik-adik secara singkat, apa sih pengalaman adik-adik bersama dengan Roh Kudus? Apa sih momen-momen yang adik-adik ingat banget ketika Roh Kudus bekerja? Gak usah panjang-panjang, simple aja. Mungkin saat itu tiba-tiba adik-adik digerakkan untuk membantu seorang pengemis di jalan. Atau mungkin adik-adik tergerak melakukan sesuatu yang baik. Atau mungkinkah ada pilihan-pilihan yang harus adik-adik lakukan. Dan itu benar-benar menyukakan hati Roh Kudus. Itu aja yang simple. Gak usah yang ribet-ribet. Karena kenapa? Karena Tuhan bikin bekerja dengan cara yang simpel saja, yang sederhana. Dia tidak rumit. Ya adik-adik ya. Itu aja untuk pembacaan firman kita hari ini. Dan terakhir kita tutup di Roma 15 ayat 13. Kita buka di Roma 15 ayat 13. Ayat terakhir Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sudah jelas ya adik-adik, ketika Roh Kudus hadir, dia memberikan sukacita, dia memberikan damai sejahtera. Yang paling penting, Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kita harus tetap terus berharap pada Tuhan. Ingat, saat ini kita semua tahu seluruh dunia sedang berada di masa sulit. Pandemi COVID-19, ya. Mungkin kita bertanya-tanya di mana Tuhan saat ini. Tapi jika Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, Tuhan juga akan menyertai. Dia tidak akan meninggalkan, termasuk kita semua, termasuk adik-adik. Dengan adanya ini, Tuhan ingin ingatkan kepada kita semua bahwa Dia satu-satunya yang kita harus sembah, satu-satunya yang harus kita harapkan. Karena semua apa yang kita harapkan itu tidak boleh dibilang tergoncang semua adik-adik, ya. Ekonomi, mungkin adik-adik tahu, semua situasi sulit, ya. Apapun itu sekarang, semua serba sulit.
Tapi orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang mengundang Roh Kudus, orang yang mengundang Roh itu untuk datang, untuk memberikan damai sejahtera, pengharapan, dia tidak pernah akan dikecewakan. Mungkin bukan berarti bahwa keadaan langsung menjadi lebih baik, bukan. Tapi kakak bilang di sini bahwa dengan Roh Kudus, hal yang paling penting yang kita punya damai sejahtera, kita punya pengharapan yang kuat. Kita tidak usah jauh-jauh, dia tidak rumit, dia ada di sini saat ini, dan dia mau tinggal dalam diri adik-adik, dia mau tinggal dalam hati kita semua. Caranya undang dia. Setelah kita mengundang dia, dia akan tinggal. Yang kedua, kita dengarin dia ngomong apa, supaya dia jangan kecewa. Dan semakin hari ketika kita mengasah pendengaran saat kita mengasah pendengaran kita akan Roh Kudus, dia akan terus bekerja buat kita dengan cara-cara yang ajaib. Demikian adik-adik untuk pemberitaan firman hari ini. Tuhan berkati. Amin. Oke adik-adik, mari kita berdoa syafaat ya. Kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk saat ini kami boleh kembali berkumpul di ibadah hari Minggu Persekutuan PLK Teruna ini Tuhan. Mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam pemberitaan firman yang boleh kami dengar. Bahwa pemberitaan firman yang mengingatkan kembali kepada kami bahwa di hari-hari terakhir ini menjelang kedatangan-Mu Tuhan, ada begitu banyak hal yang tidak bisa kami pahami dan mengerti tentang kejadian dunia saat ini, tapi Tuhan kami bersyukur dan kami percaya bahwa saat ini Tuhan sudah ingatkan kami bahwa Roh Kudus yang Kau curahkan kepada kami semua seperti yang sudah Kau katakan dalam kitab Nabi Yoel dan sudah terjadi, dan saat ini pun sudah terjadi saat kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi, bahwa Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini, kami percaya bahwa Roh Kudus menyertai dan membimbing kami untuk mengambil pilihan-pilihan yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk kami boleh mengerti dan memahami, serta kami boleh dari hari ke hari kami boleh menajamkan lagi akan penyertaan-Mu Tuhan, hati kami di mana Roh Kudus boleh bekerja dalam setiap pilihan-pilihan yang kami ambil Tuhan, sehingga apapun yang kami perbuat di hari-hari ini Tuhan, itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk kondisi dunia saat ini Tuhan, untuk pandemi COVID-19 Tuhan. Dan terutama kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, terutama Presiden dan jajaran-jajaran menterinya. Kami juga berdoa untuk aparat-aparat pemerintah, untuk kota kami Tuhan, untuk daerah kami Jawa Barat, terutama saat ini kami berada di kota Bandung. Kami berdoa dari gubernur, wali kota, dan staf-staf jajaran pemerintahan di kota Bandung ini Tuhan, supaya kondisi pemerintahan Tuhan boleh pimpin, Tuhan boleh jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan kepada yang tidak berujung padanya kekacauan Tuhan, tapi boleh menjadikan damai sejahtera Tuhan atas kota kami Tuhan. Kami berdoa buat kota Bandung, penyertaan Tuhan yang pasti dan nyata untuk kota Bandung Tuhan. Kami berdoa buat orang-orang di kota ini Tuhan, yang mana Tuhan boleh sertai dan jaga supaya peredaran dari pandemi ini Tuhan boleh reda Tuhan, dan kiranya kota ini boleh kembali beraktivitas dengan normal, karena begitu banyak orang yang mengalami kesusahan Tuhan. Begitu banyak orang yang mengalami penderitaan, kekurangan, dan juga mungkin hal-hal yang buruk yang terjadi atas kehidupan mereka, sehingga Tuhan terjadi hal-hal yang juga tidak diinginkan. Tuhan kami berdoa untuk kota ini Tuhan, Tuhan jaga dan Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Juga untuk kota-kota lain di Indonesia, Tuhan juga jaga dan berkati, supaya Tuhan kembali semua boleh normal kembali Tuhan, dan kami boleh beraktivitas seperti biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan, terutama saat ini kami berdoa buat gereja GBW Bethel yang berada di kota Bandung, agar Tuhan gereja ini Tuhan boleh menjadi pengaruh yang baik, boleh memberikan dampak yang baik untuk kota ini di saat terjadi hal pandemi ini Tuhan. Kami berdoa untuk pendeta, kami berdoa untuk para penatua diaken dan seluruh pekerja-pekerja gereja ini Tuhan, agar Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan juga hikmat Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih kami juga berdoa buat PLK Teruna Tuhan. Kami berdoa buat koordinator kami,
Kak Melani, untuk para pelayan, untuk para kakak-kakak yang boleh melayani di pelkat ini Tuhan. Kami berdoa sekiranya kami boleh dijaga dengan hal-hal yang baik yang daripada Tuhan sendiri Tuhan. Untuk kakak-kakak yang saat ini bekerja, Tuhan kami berdoa supaya kiranya Tuhan memberkati mereka, memberkati pekerjaan mereka, juga memberkati tempat di mana mereka bekerja, supaya tidak terimbas dengan adanya pandemi ini Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk kakak-kakak yang mungkin terimbas dengan pandemi ini Tuhan, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang saat ini dirumahkan, Tuhan tolong bantu dan hiburkan, dan juga Tuhan buka jalan kepada mereka, supaya mereka boleh mendapatkan penghasilan untuk boleh bertahan hidup Tuhan. Dan kami berdoa juga buat adik-adik, buat keluarganya, buat papa dan mamanya Tuhan, untuk pekerjaan mereka, yang masih bekerja Tuhan jagai, yang juga sudah dirumahkan dan juga mungkin tidak punya pekerjaan, Tuhan jaga dan Tuhan berkati Tuhan. Dan juga terutama buat adik-adik diberikan kesehatan yang luar biasa Tuhan, kami juga kakak-kakak diberikan kesehatan, supaya dari hari ke hari Tuhan kami boleh melakukan aktivitas kami Tuhan. Mari berkati Tuhan gereja ini, untuk semua pelkat-pelkat yang ada Tuhan, supaya Tuhan pimpin dan Tuhan jaga selalu. Yang paling penting Tuhan jaga setiap kondisi kesehatan dari tiap-tiap jemaat di gereja ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk sektor-sektor yang ada di sini Tuhan. Untuk korsek-korseknya kami juga berdoa agar Tuhan boleh memberkati dan menyertai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua hal yang boleh kami doakan. Kami berdoa Tuhan supaya yang paling penting Tuhan jaga Indonesia, Tuhan jaga kota Bandung, Tuhan jaga gereja ini, supaya semua boleh pulih, semua boleh berada dalam lindungan dan kuasa-Mu Tuhan. Dan biar dalam masa-masa seperti ini, kami boleh mengalami Tuhan secara pribadi, kami boleh melihat pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Sehingga iman kami tidak menjadi goyah, tapi semakin menjadi makin lebih kuat dan berharap kepada Tuhan senantiasa. Tuhan juga berkati setiap kami yang menyaksikan acara ini, program ini, adik-adik di tempat ini Tuhan yang juga menyaksikan program ini. Dalam doa pribadi mereka, mari Tuhan dengar dan Tuhan jawab doa itu Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan yang terbaik untuk mereka. Mungkin mereka berdoa untuk papa mamanya, mungkin mereka berdoa untuk kondisi-kondisi yang lain yang mungkin mereka tidak bisa ucapkan, yang mereka hanya bisa bawakan itu dalam hati mereka. Tuhan yang mengenal hati mereka, mari Tuhan jawab dan Tuhan hiburkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan sempurnakanlah doa kami ini Tuhan, dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan adik, silakan dengerin refleksi firman yang dibawakan Kakak Ibu. Kakak tunggu ya sharing dari adik-adik apa aja yang adik-adik dapat dari Kakak Ibu tadi. Jangan lupa dikirim ke grup lain atau nge-DM ya. Untuk mengaminkan firman Tuhan tadi, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240, Datanglah ya Sembahan. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mana indah kita bawa surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu.
sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan kita sama seperti minggu sebelumnya, bisa adik-adik sisipkan di Alkitab adik-adik. Nanti waktunya kalau kita beribadah di GSD lagi, baru adik-adik bisa kumpulkan. Sekarang kita akan menyanyi untuk lagu persembahan, Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang berada di kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan-Mu pada saat ini. Pada kesempatan ini, kami ingin berdoa untuk persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Kami juga berdoa untuk Kak Ego yang Tuhan bawa ke firman-Mu pada saat ini. Berkatilah Kak Ego beserta keluarganya. Kiranya Engkau selalu memberikan damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita udah sampai di akhir ibadah kita minggu ini. Kakak tunggu berkat adik-adik dan sharing firman yang udah didapat dari Kak Ibu tadi. Jangan lupa ya. Nah, sekarang untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita mau menyanyi dari Gita Bakti nomor 194, Kurasakan Nyala Api Dalam Hati. Kurasakan nyala api dalam hatiku, diberikan oleh Yesus Tuhanku. Kuasa darah penebus menyucikan jiwaku, bahagia memenuhi hidupku. Api Roh Kudus sukai jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. Haleluya bergema bagi Yesus Rajaku, kurasakan api Roh di hatiku. Rasakan nyala api dalam hatiku, jiwaku pun bersorak bergema. Sukacitaku penuh, Yesus hapus dosaku, ku tetap percaya pada janjinya. Api Roh Kudus buka jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. Haleluya bergema bagi Yesus Rajaku, kurasakan api Roh di hatiku. Oke adik-adik, mari kita terima berkat Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Tuhan terima kasih, biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang saat ini bekerja di antara kami, yang mendengarkan program ini, Tuhan boleh tuntun dan sertai, supaya apapun yang kami lakukan, itu menyenangkan hati Tuhan. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kami percaya Tuhan ada buat kami. Roh Kudus menghibur kami, menuntun kami, dan menolong kami. Amin.
Dadah adik-adik. Selamat hari Minggu. Berkati ya. Sampai Sampai ketemu ketemu minggu depan. Dadah. Dadah. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja.